Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspitawati dan saya guru kimia di SMA Sekolah Global Mandiri. Nah, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Bengkulu. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya mengikuti ujian kinerja dengan mata pelajaran kimia di kelas 11 untuk pembelajaran materi KSP atau hasil kali kelarutan subbab pengendapan dengan pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Miss. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran kimia. Nah, sebelumnya ini jam pada makan siang ya. Udah makan siang lagi? Udah. Oke, udah sholat? Sudah. Alhamdulillah ya. Berarti masih siang, semangat ya di siang hari ini. Oke, kita belajar kimia kalau gitu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Oke, akan dipimpin oleh hari ini. Mulai pelajaran kimia, hari ini kita berdoa dimulai. Amin. Sebelum kita mulai pelajarannya, Miss Diana akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke. Untuk yang pertama, ada Luna, ada? Hadir. Oke. Alika Nasya? Ada. Oke. Kemudian Alifia? Izin. Baiklah. Akila? Ada. Oke. Nah, baiklah, kita akan mulai dengan hari ini kita akan belajar mengenai kelarutan pengendapan. Ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi proses pengendapan suatu larutan, kemudian mengumpulkan data dan menganalisis senyawa yang mengalami pengendapan, dan yang ketiga nanti kalian akan mempresentasikan hasil percobaan dan kaitannya dengan konsentrasi dan nilai KSP-nya. Oke, sudah siap? Perhatikan kalian gambarnya. Jadi kalau seandainya di sini ada lumpur, ya, maka lumpur ini akan bersih kalau seandainya kalian memasukkannya kepada segelas air atau memasukkannya ke lautan bebas. Oke, silakan. Kenapa laut? Karena airnya lebih banyak. Oke, dalam secara efek kimia, ya, ini ada hubungannya dengan konsentrasi. Ada yang bisa menjelaskan? Apa bedanya dengan yang di air yang segelas ini dengan yang lautan bebas? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan. Kalau segelas air dong, konsentrasinya lebih tinggi. Betul sekali. Kalau di sini konsentrasinya sangat tinggi karena volume airnya sedikit, ya. Sementara untuk lautan bebas, si lumpur ini konsentrasinya akan rendah. Betul sekali. Oke, nah sehubungan dengan konsentrasi tersebut, maka sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengendapan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Jadi kalau pengendapan itu suatu reaksi yang menghasilkan zat padat di dalam zat cair. Betul sekali. Oke, nah apalagi kalau kita tahu apakah pengendapan itu termasuk perubahan kimia atau fisika? Adil? Kimia atau fisika? Perubahan kimia atau perubahan fisika? Ada yang tahu? Silakan. Perubahan apa? Iya, silakan. Perubahan kimia. Memang bedanya apa sih dengan perubahan fisika? Oke, lebih tepatnya adalah kalau perubahan fisika, ya, ada yang menambahkan? Menurutku sih kimia dan fisika termasuk ya, karena kan dia kan dua faktor, penyimpanan, konsentrasi dan lain sebagainya. Oke. Fisika dan kimia termasuk. Kimia dan fisika termasuk. Boleh. Ada yang lain? Berapa yang lain? Ada berapa yang lain? Oke, apakah perubahan kimia atau fisika tadi katanya dua-duanya? Ada yang perubahan kimia aja? Ada yang tahu? Apakah pendapat itu termasuk perubahan kimia? Oke, kenapa kimia? Karena kalau kimia dia menghasilkan zat baru, tapi kalau fisika dia tidak menghasilkan zat baru. Betul sekali ya. Jadi kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, jadi pengendapan itu sendiri adalah menghasilkan suatu zat padat di dalam cairan tadi ya, sehingga dia menghasilkan
sebanyak jumlah maksimal dari suatu zat sebelum dia mengendap. Ya, maka kita sebut dengan kelarutan, yaitu batas maksimal tepat sebelum dia mengendap. Oke. Nah, kalau misalnya saya ngomongin tentang definisi seperti ini, kayaknya kurang masuk deh. Bagaimana kita akan coba? Perhatikan dari gambar ini, apa yang bisa kalian pahami dari gambar tersebut? Ada yang bisa? Silakan, ada yang mau bisa? Apa yang bisa kalian pahami di gambar ini? Silakan. Oke, Karisa mungkin ada yang bisa kamu pahami dari gambar ini? Oke, yang sebelah sini. Ada yang ini perbedaannya, kemudian apa yang bisa kamu jelaskan? Silakan. Kalau yang pertama itu Pertama, dia sepenuhnya larut, tapi kalau yang selanjutnya itu dia larut tapi masih ada beberapa partikel jadi agak mengendap. Sedangkan yang selanjutnya itu nggak larut sama sekali, jadi endapannya masih banyak. oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya semuanya larut, apakah saya bisa memisahkan antara zat larut dengan larutnya? Untuk semuanya larut tidak bisa. Bagaimana yang di sini? Bisa. Bisa dengan cara apa? Misalnya, betul sekali. Disaring, ini bisa ya. Yang akan tersaring apa yang lolos? Yang lolos zat airnya. Oke, jadi yang tidak lolos adalah endapannya. Betul sekali. Jadi kalau gitu, kalau kita bisa memisahkan mereka berdua, maka kita pertama dapat menghilangkan kandungan logam, karena logamnya pasti mengendap. Dan yang kedua adalah mendeteksi logam berat pada limbah cair. Jadi kalau sudah tahu logamnya akan mengendap, maka kita tahu bahwa ada logam yang di dalam limbah cair tersebut. Adakah yang lainnya? Adakah yang lainnya? Manfaatnya tadi apa? Memisahkan zat padat dengan zat lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, next. Oke. Sekarang kita ngomongin tentang KSP. KSP itu ada hubungannya sih dengan kelarutan yang tadi. Jadi kalau ngomongin tentang kelarutan, pasti ada yang namanya hasil kali kelarutan. Hasil kelarutan ini adalah sebagai batas. Bedanya dengan QC sebenarnya sama aja. Cuman kalau KSP itu dia bergantung pada jumlah maksimumnya, yaitu pada S. Sedangkan QC itu hanya jumlah perkalian saja, tapi untuk semua konsentrasi. Nah, nanti kita akan bandingkan antara QC dengan KSP-nya. Oke, dari gambar tersebut ada yang bisa menjelaskan? Silahkan perhatikan gambarnya, ada yang bisa menjelaskan perbedaannya untuk gambar ini? Mayra mungkin bisa menjelaskan untuk gambar ini? Silahkan. Jadi yang pertama dia biasanya lebih rendah dari KSP-nya. Berarti dia ada endapannya. Bisa dilihat dari gambarnya itu jernih banget. Hampir belum jenuh. Terus yang kedua dia biasanya sama dengan KSP-nya. Dia tepat jenuh, tapi dia endapannya tetap rendah. Yang terakhir QC-nya lebih besar dari KSP-nya. Karena dia lebih besar, jadi ada pengendapan dan lewat jenuh. Oke, betul sekali. Ya, oke, tepuk tangan untuk Mas Ira dan semuanya ya. Selanjutnya di rumus KSP ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu reaksi ya, reaksi pengionan di mana ada senyawa AB, maka dia akan berubah menjadi ion A+ ditambah dengan B-. Sementara kalau saya punya senyawa A2B, maka dia akan menjadi 2A+ ditambah dengan B2- ya. Dan kalau saya punya A3B, kita akan mempunyai 3A+ ditambah dengan B3-. Kalau kalian perhatikan semuanya, maka untuk yang senyawa AB dia memiliki 2 ion. Sementara untuk A2B dia memiliki 2 tambah 1, maka akan mempunyai 3 ion. Nah, untuk A3B dia akan mempunyai 3A+ ditambah dengan B3-, artinya adalah 3 tambah 1, maka dia punya 4 ion. Nah, jumlah ion-ion tersebut akan mempengaruhi konsentrasi dan juga KSP-nya. Nah, di mana hasil kali kelarutan atau KSP itu sendiri adalah hasil kali dari jumlah konsentrasi ion
itu diubah menjadi pangkat seperti itu ya. Oke, jadi untuk yang jumlah ionnya 2 maka KSP-nya A tambah B. Untuk jumlah ionnya 3 maka kita akan kalikan konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2 atau konsentrasi A kuadrat dikali dengan B seperti itu. Nah, untuk jumlah ionnya 4 yang kita punya senyalanya adalah A-nya 3, berarti di sini akan jadi konsentrasi A pangkat 3 dan dikalikan dengan konsentrasi B. Untuk itulah kalau seandainya konsentrasi tersebut kita tulis sebagai solubility atau S kelarutan, maka kita akan dapatkan rumus KSP di jumlah ion yang 2 adalah S kuadrat, sementara untuk yang jumlah ionnya 3 adalah 4S pangkat 3, dan untuk jumlah ionnya 4 menjadi 27 S pangkat 4. Nah, kalian semuanya, kalian bisa untuk mencari di handout kalian masing-masing ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lakukan penelitian selanjutnya. Oke? Sebuah laboratorium virtual ya. Boleh kalian masukkan ke internet sekarang ya, silahkan. Atau bisa ini kita masukkan ke percobaan dari pengendapan KSP. Nah, tugas kalian ini kita akan mengecek ya larutannya ya. Di sini adalah mol, jumlah molnya bisa kalian cek naik ke atas naik ke bawah ya. Terus kemudian di sini ada volumenya sama, bisa dicek naik ke atas naik ke bawah. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya di sini tulisannya ada mol, ada volume, maka kalian bisa mengecek jumlah molaritasnya berapa ya. Oke, untuk persamaan molaritas bahwa molar itu sama dengan mol dibagi dengan volume dalam satuan liter ya. Nah, kalau kita cek solution values-nya, nah ada angkanya ya. Oke. Nah, kalau ada angkanya seperti ini, maka kita akan cek pula selain break mix yang jadi contoh, di sini juga ada banyak ya. Ada cobalt nitrat, ada cobalt chloride, dan potasium hidromat dan seterusnya. Oke. Kita akan membuat kelompok 4-5 orang dan silahkan membuat mengetik link untuk link copy. Oke, silahkan untuk ambil kelompoknya ya. Saya serahkan pada kalian. Silahkan.
habis ngomong 100 dia ada Bagaimana? oh ada apa ya? Oke, baiklah Bas, dan kita akan saksikan presentasi yang pertama dari rekan kalian. Selamat siang semuanya. Jadi HSP atau harga kalori kelautan. Ini dasarnya kami akan membahas atau menganalisa satu bentuk terkait percobaan dari HSP. Dari itu, oke, silakan lanjut. Bentar. Oke, jadi sebelumnya kita sudah melakukan percobaan melalui salah satu website itu, jadi kita bisa ngecek senyawa-senyawa tersebut mengalami pendapat atau tidak. Dan ini berikut adalah hasil eksperimen kita, dan kita simpulkan bahwa KSP tertinggi itu ada senyawa CaO2 dan KSP tertentu itu di KMNO4, dan perhitungan KSP-nya di slide. Nah, jadi ini kelas tertingginya itu CaO2 yang kalau dimulai dari CaO12 plus 2 PaO-nya. Jumlah sel-selnya ada 3, makanya KP perlu KSP sama dengan 4S/3 dan hasilnya ya 320,5. Dan selanjutnya adalah perhitungan KSP terendah yaitu KMNO4 yang kalau diurai menjadi K plus ditambah MnO4-nya. Dan karena jumlah elektronnya adalah 2, maka S dikali dengan S hasilnya menjadi S kuadrat, maka molar MO-nya itu 0,5 dikuadratkan menjadi 0,5. Jadi jumlah X ini itu dia bergantung sama si jumlah elektron dari masing-masing senyawa ya. Misalnya kan K plus itu punya 1 elektron, sedangkan MnO4 biasa ada 3. Dia tuh punya konstantanya masing-masing 1 kan, koefisiennya. Jadi kalau bisa ditaruh koefisiennya itu 2. Jadi dia pakai S kuadrat. Oke. Setelah kami menganalisa atau coba tadi, kami mendapat kesimpulan bahwasanya semakin tinggi ada KSP, maka zat-zat dalam air tersebut akan mudah larut dalam air. Tapi semakin rendah KSP, maka zat tersebut akan sulit larut atau dia akan menutup. Oke. Jadi dari kami, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Valen. Ini ada Rita, ada saya dan Mira, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan pemahaman kami mengenai solubility berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan. Sebelumnya, pasti kita semua pernah membuat teh manis. Dan biasanya kita memasukkan sekitar 2-3 sendok makan gula ke dalam teh tersebut. Tetapi apa yang akan terjadi jika kita memasukkan ke dalam teh? Artinya, dia tidak akan terlalu sepenuhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap senyawa memiliki konsentrasi maksimum sebelum akhirnya terjadi endapan. Sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari kelarutan dan pengendapan. Jadi kelarutan biasa disebut atau dikenal juga dengan solubilitas. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu untuk larut dalam suatu pelarut. Dan kelarutan dinyatakan dari jumlah maksimum zat pelarut yang larut dalam suatu pelarut tersebut. Dan larutan dari hasil tersebut disebut dengan larutan jenuh. Namun, apa itu pengendapan? Pengendapan adalah suatu zat padat yang dihasilkan dalam zat cair, yaitu zat yang tidak larut dalam zat larut. Pertama, kita punya cobalt fluoride. Ini konsentrasinya diambil itu tepat sebelum
Jadi kalau misalkan molarnya dinaikin, itu nanti kayak kalau molar dinaikin, molarnya dia langsung ada peningkatan. Yang kedua ada potasium nitromik. Untuk menghasilkan potasium nitromik yang tepat di menentukan pengendap dibutuhkan 0,1 mol dan juga 0,2 liter untuk menghasilkan molarnya 0,5. Untuk dokterai untuk mencapai konsentrasi maksimal dibutuhkan 0,15 mol dan 0,2 liter untuk menghasilkan 2,25 mol. Dan untuk potasium kromat dibutuhkan 0,67 mol sebelum terjadinya pengendapan dan dengan liternya 0,2 untuk menghasilkan molaritasnya sebesar 3,350. Untuk kedua survei dibutuhkan 0,27 mol dengan 2 liter untuk menghasilkan 1,35. Kemudian ada potasium kromat dibutuhkan 0,1 mol dan juga 0,2 liter untuk menghasilkan 0,5. Setelah ini, kami akan mencari KSP dari masing-masing senyawa dengan perhitungan berdasarkan jumlah ion. Jika jumlah ion ada antara 2, maka rumusnya adalah S kuadrat. Jika 3, maka S 3. Jika jumlah 4, 27 S 4. Jika jumlah ionnya 5, kami dapat 108 S 4. Dan KSP berdasarkan seperti berikut. Diketahui ada 6 larutan yang terjadi pengendapan, yaitu kobalt klorid, potasium dikromat, gold 3 klorid, potasium kromat, kopar 3 sulfit, dan potasium permanganat dengan beberapa melakukan kualitas dan hasil KSP yang sudah terjadi. Kesimpulannya, secara senyawa memiliki KSP-nya masih bersih. Senyawa dengan KSP kecil jatuh pada potasium kromat karena jika kecil lebih kecil dari KSP, berarti dia tidak jenuh dan tidak benar. Jika kecil sama KSP, dia tetap jenuh dan tetap benar. Jika kecil lebih besar dari KSP, berarti dia lewat jenuh dan dia benar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budaya menyajikan pada kesempatan kali ini saya Gaji, Safi, Aldi dan Satria akan menjelaskan hasil dari tugas kita. Next di Apa itu KSP? Jadi KSP adalah singkatan dari konstanta keseimbangan kelarutan dalam kimia. Ini adalah konstanta yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kelarutan senyawa ini dalam air. KSP mengindikasikan sejauh mana senyawa tersebut larut dalam air dan sejauh mana ion-ionnya terdisosiasi. Nilai KSP besar menunjukkan kelarutan yang tinggi, sementara nilai KSP kecil menunjukkan kelarutan yang rendah. Dan KSP juga digunakan untuk menunjukkan konsentrasi bioketon dalam larutan hidup dan memprediksikan pembentukan endapan. Jadi ini adalah hasil dari eksperimen kita. KMN04 itu mempunyai konsentrasi molar 0,499, KSP-nya 0,250, dan CuSO4 mempunyai konsentrasi molar 1399, KSP-nya 10,96, K2CrO4 konsentrasi molarnya 3350, KSP-nya 160.315, KU3 konsentrasi molarnya 2250, KSP-nya 45.525, yang senyawa K2CrO27 dengan konsentrasi molar 0,500, KSP-nya 0,5, dan terakhir senyawa CuCrO2 konsentrasi molarnya yang paling gede 4.349 dan KSP-nya juga paling besar 320. Dan ini hasil dari AKP data yang kita baca berdasarkan hasil penelitian dari Almamedik dan bisa mendapatkan bahwa senyawa yang memiliki KSP paling kecil adalah KMN04 karena memiliki nilai konsentrasi molar yang kecil dan jumlah ionnya pun kecil dibandingkan senyawa lainnya. Jadi untuk kesimpulannya adalah KSP atau hasil penelitian kelarutan dipengaruhi oleh tingkat kualitas dari suatu senyawa dan jumlah ion dari senyawa. Sekian presentasi dari Wah, kami. mantap. Oke,
termasuk kartu informasi. Semua bukti-bukti juga sudah jelas didapatkan dari data penelitian kalian semua. Sudah bagus. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan sudah selesai. Oke, terima kasih. Silahkan kalian melakukan refleksi, diklik untuk linknya atau menggunakan QR code. Oke, mengenai pelajaran hari ini, silahkan diklik saja untuk pembelajaran hari ini. Kamera aja. Baiklah, untuk refleksi sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih yang sudah melakukan refleksi. Untuk penuntut, mari kita ada salah seorang yang bisa untuk memberikan kesimpulan hari ini. Silahkan, ayo maju ke depan. Jadi untuk pembelajaran kimia hari ini kita sudah mempelajari tentang larutan, soliditas, KSP dan juga mengenai pengendapan. Tadi juga sudah dilakukan penelitian bersama dengan kelompok dan teman, dan semua datanya sudah dijelaskan juga dengan Miss Diana secara lengkap dan menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih.